Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai download data dari Kaggle ke Colab. Kalau teman-teman sekarang lagi pakai Colab, mungkin tutorial ini perlu diperhatikan karena kalau teman-teman training data dengan data yang jumlahnya sangat besar, teman-teman mungkin kalau biasanya itu secara manual upload ke direktori Colab-nya. Akan tetapi proses ini akan mengautomasi melalui Kaggle. Jadi teman-teman nggak perlu upload berulang kali. Setiap kali membuka file Colab, upload data, membuka upload data, dan itu adalah proses yang sangat manual menurut saya. Nah, untuk menangani hal tersebut, teman-teman bisa membuat akun Kaggle dan nanti datanya itu diupload di akunnya teman-teman. Jadi nanti prosesnya itu teman-teman tidak kembali mengupload langsung ke Colab-nya, akan tetapi teman-teman langsung get data atau mengambil data langsung dari Kaggle-nya. Dan keuntungannya lagi adalah ini adalah prosesnya antar cloud provider, yaitu ada cloud-nya Kaggle sendiri dan cloud-nya Colab. Perlu teman-teman ketahui, Kaggle itu adalah aplikasi yang berbasis cloud dan Colab juga berbasis cloud, sama-sama di cloud, dan itu akan menguntungkan kita untuk mendownload datanya. Colab akan mempunyai jaringan atau kecepatan internet yang sangat tinggi di komputer di awannya atau cloudnya. Kalau kita mengupload secara manual kan paling maksimal kita ada 10 MB per second lah ya untuk proses uploadnya. Kalau di Colab itu bisa 200 MB per second. Jadi untuk proses download data ke Colab-nya itu akan lebih cepat. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir datanya itu proses uploadnya sangat lama gitu, enggak. Dan untuk proses yang pertama kali teman-teman harus menyiapkan API token dari Kaggle-nya. Jadi teman-teman buat akun terlebih dahulu ya, harusnya itu setelah itu buka account. Kalau masih belum login atau sign up atau daftar, itu login terlebih dahulu atau daftar lebih dahulu kalau masih belum punya akunnya. Di sini langsung saja klik account. Di sini ada API. Nah, using Kaggle Beta API, kamu bisa interaksi dengan kompetisi dan dataset yang kamu punya gitu. Jadi nanti ada token di sini akan akan semacam kunci untuk Google Colab itu mengakses direktori Kaggle kita gitu. Untuk proses gampangnya seperti itu. Di sini create new token, teman-teman klik ini aja. Setelah itu nanti ada kotak dialog lagi untuk proses downloadnya. Nah, ini berupa Kaggle.json. Di sini saya tadi download 2 kali. Nah, Kaggle.json ini berisi username dan key-nya teman-teman. Jadi nanti ada key dari Kaggle-nya yang teman-teman akan akses di Google Colab-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini agar tidak, kan ini adalah kredensial ya. Kalau semua saya praktekkan itu kita harus upload gini. Upload ke direktori Colab-nya untuk agar bisa mendapatkan kredensial. Akan tapi cara ini saya automasi lagi dengan ini, saya delete saja dengan menaruh file kredensial kita ke GitHub. Jadi nanti Colab-nya langsung download dari GitHub. Nah, untuk prosesnya download GitHub terlebih dahulu kredensial, setelah itu download datanya di Colab-nya. Jadi prosesnya otomatis. Kita tidak perlu mengupload, menyeting lagi gitu. Untuk Kaggle.json-nya atau kredensial yang kita punya tadi, kita taruh repository baru di GitHub kita. Seperti di sini saya Raffin Kaggle kredensial namanya. Terserah teman-teman, asalkan nanti di sininya di codingannya itu sama nama repository, dan Kaggle.json ini harus mempunyai nama Kaggle.json, jangan diubah-ubah karena nanti otomatis Kaggle akan membaca Kaggle.json ini adalah kredensial dari Kaggle-nya itu sendiri. Nah,
Proses ini mungkin dari beberapa orang itu mungkin agak sensitif karena kalau kita punya dataset yang penting di Kaggle kita yang sudah kita upload. Nah, di sini saya buka untuk directory dataset saya. Di sini buka your work saja. Nah, di sini saya sudah mengupload beberapa dataset seperti di sini ada data image, teks dan yang lain-lain. Nah, mungkin dari beberapa orang Anda mempunyai yang data yang penting, mungkin tidak boleh di-share, tidak boleh diketahui orang lain. Mungkin proses ini jangan dilakukan karena mempunyai keamanan yang kurang gitu. Dan di ini kan repositorinya kita gunakan untuk menyimpan sebuah kredensial kita, sehingga kan itu tidak aman karena ini adalah proses otomasi dan saya tidak mempunyai data yang sangat penting. Itu fine saja dari saya. Setelah itu kita sudah menyiapkan kredensial. Nah, setelah itu kita coding. Kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Setelah itu kita coding. Nah, teman-teman buka kitab saya saja, ada tutorial download data dari Kaggle dan di sini ada codingan Colab atau Python yang saya simpan di GitHub. Nah, di sini saya copy saja dan kita akan bahas satu persatu untuk codingannya. Di sini ada git clone. Git clone ini maksudnya adalah jalankan git clone URL. Kan biasanya kalau di terminal kan ada git clone kan ya, git clone apa gitu, git clone. Nah, itu kan menjalankan ke sebuah komen. Nah, kalau di sini itu ada tanda seru ini namanya untuk men-trigger codingan kita agar menjalankan komen-komenan tertentu. Komen gini ya teman-teman, bukan komen gini. Kalau komen gini nanti silakan komen di YouTube saya saja, gak apa-apa kalau ada yang dibingungkan. Setelah itu di sini juga ada underscore, itu dibuat untuk menghilangkan tampilan yang ada di bawahnya nanti. Di sini kan nanti ada proses tampilan apa gitu yang nggak jelas gitu, akan dihilangkan menggunakan variabel underscore ini. Ini adalah variabel underscore yang bersifat sementara gitu variabelnya. Setelah itu kita git clone terlebih dahulu ya. Kita jalankan, maka kita akan dapat Raffine Kaggle Credential. Perlu diingat untuk HTTP atau URL-nya ini adalah git clone, langsung copy saja sih teman-teman, langsung git clone gini. Nah, ini copy langsung ditaruh di sini git clone HTTPS apa gitu. Terus di sini kita juga membutuhkan aplikasi Kaggle. Jadi kita kan punya komputer Colab ya, komputer di cloud lah. Itu ada beberapa komputer yang sudah terinstall, ada beberapa komputer yang belum. Dan di sini agar untuk menjaga atau tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin langsung saja install Kaggle. Install Kaggle ini itu akan sebuah aplikasi sebuah library, lebih tepatnya library untuk menjalankan komen yang ada di bawahnya. Di sini yang nanti saya akan jelaskan. Di sini install Kaggle, kita install saja Kaggle-nya. Tetapi di sini requirement already satisfied. Artinya di komputer cloud kita sudah terinstall. Di sini ada make dir user /.kaggle. Kaggle ini adalah hidden file atau hidden folder di sininya. Di sini saya simpan di sini di folder ini, akan tetapi kalau di directory ini akan tidak kelihatan karena ini terbaca sebagai hidden file. Akan tetapi di sini itu ada. Setelah itu cp Raffine Kaggle Credential atau dari GitHub yang sudah kredensial yang sudah kita punya Kaggle.json ini itu di copy ke directory yang baru ini. Ini adalah directory yang baru. Setelah itu kita change aksesnya, change mode 600, maksudnya kita bisa write, read dan tidak bisa menjalankan sebagai user atau admin atau root. Change akses dari Kaggle dan code.json-nya.
Setelah itu proses line 6 sama 7 ini adalah proses untuk downloadnya. Jadi kita sudah menginstal aplikasi Kaggle ya. Nah, Kaggle ini akan digunakan sebagai komen. Kaggle datasets download ORL datasets. Di sini ini adalah slug. Dataset mana yang kita akan download dari dataset yang sudah kita upload di sini. Misal di sini saya punya X-ray long image. Di sini langsung copy saja untuk datasetnya atau slugnya. Copy saja slugnya sesuai dengan dataset yang kita punya. Seperti di sini kita ada X-ray scan. Di sini juga ini adalah untuk proses unzip-nya. Untuk proses unzip ini saya komen saja terlebih dahulu. Di sini saya akan menjalankan. Oke. Ini akan menginstal lagi. Nah, ini adalah proses download dari Kaggle di Google Colab-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada proses kecepatannya 130 MB/s, kecepatan download. Nah, ini dalam waktu rentang mungkin 7 detik sudah selesai proses download 3 GB data. Sangat cepat kan? Kalau daripada kita mengupload terus kita menjalankan datanya. Di sini kita sudah mendapatkan X-ray scan long image-nya. Di sini. Ini dataset kita. Kan tetapi masih berupa zip. Kita lalu mengunzipkan dataset ini. Oke, proses unzip masih berjalan. Dan ini adalah proses yang mungkin agak membutuhkan waktu yang sedikit lama karena ada proses unzip sebanyak 42.000 file ini. Kita tunggu sampai selesai dan kita akan cek apakah image kita itu sudah masuk ke dalam directory Colab kita. Oke, prosesnya selesai. Nah, kita cek lagi, kita refresh. Ini adalah tombol refresh. Kita cek. Nah, sama directory kita, dataset X-ray scan. Dan ada beberapa 3 folder yang berisi image-nya. Nah, kita cek apakah sudah masuk data kita. Nah, ternyata sudah masuk. Nah, mungkin untuk proses otomasi dari Kaggle ke Colab mungkin dari saya itu saja. Kalau mungkin dari teman-teman bisa bermanfaat, klik tombol like, dan kalau ada yang dibingungkan komen saja di bawah, insya Allah saya jawab nanti. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau semisal ada salah kata dari saya, mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.